Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Pratama Tuba, NIM 22212024 dari Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X lebih dari 0, maka transformasi Laplace dari fungsi X dinotasikan dengan Laplace fungsi X didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral batas 0 sampai tak terhingga eksponensial pangkat minus Sx kali fungsi X kali dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral semi-infinitinya selalu konvergen. Variabel S akan dijelaskan lebih lanjut pada notasi transformasi Laplace inverse. Masuk pada contoh, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan 2 untuk X lebih dari 0. Karena Laplace fungsi X sama dengan integral batas 0 sampai tak terhingga eksponensial pangkat minus Sx kali fungsi X dx, maka Laplace 2 integral batas 0 sampai tak terhingga eksponensial pangkat minus Sx kali 2 dx sama dengan 2 dalam kurung kurawal eksponensial pangkat minus Sx per minus S batas 0 sampai tak terhingga sama dengan 2 kali 0 dikurang dengan minus 1 per S menghasilkan sama dengan 2 per S. Perhatikan bahwa S lebih dari 0 disyaratkan karena jika S kurang dari 0 maka eksponensial pangkat minus Sx adalah tak terhingga. Ketika X adalah tak terhingga dan jika S sama dengan 0, maka Laplace S tidak terdefinisikan. Pada kedua kasus ini integralnya divergen, sehingga Laplace 2 sama dengan 2 per S, asalkan S lebih dari 0. Dengan alasan yang sama, jika K adalah sembarang konstanta, maka Laplace K sama dengan K per S, asalkan S lebih dari 0. Transformasi Laplace adalah suatu pernyataan dalam variabel S yang dinotasikan dengan Fs. Dikatakan fungsi X dan Fs sama dengan Laplace fungsi X membentuk suatu pasangan transformasi, berarti bahwa jika Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka fungsi X adalah transformasi Laplace inverse dari Fs. Dapat ditulis fungsi X sama dengan Laplace inverse Fs. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi inverse, jadi mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Contohnya, jika fungsi X sama dengan 4, maka transformasi Laplace-nya adalah Laplace fungsi X sama dengan Fs adalah 4 per S. Jadi, jika Fs sama dengan 4 per 2, maka transformasi Laplace inverse-nya adalah inverse Laplace Fs sama dengan fungsi X adalah 4. Jika diketahui bahwa suatu pernyataan fungsi X memiliki transformasi Laplace L fungsi X sama dengan Fs, maka transformasi Laplace dari turunannya F aksen X adalah Laplace F aksen X sama dengan integral batas 0 sampai tak terhingga eksponensial pangkat minus Sx F aksen kali X kali dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbagian. Laplace F aksen X sama dengan integral batas 0 sampai tak terhingga
eksponensial pangkat minus Sx f aksen x kali dx sama dengan integral batas 0 sampai tak terhingga u kali x dv kali x, di mana dalam kurung kurawal ux kali vx batas 0 sampai tak terhingga dikurang dengan integral batas 0 sampai tak terhingga vx kali dux, di mana ux sama dengan eksponensial pangkat minus sx, maka dux sama dengan minus se pangkat minus sx dx, dan di mana dvx sama dengan f aksen x dx, maka vx sama dengan fx. Sehingga substitusi dalam rumus integrasi perbagiannya akan menghasilkan Laplace f aksen x sama dengan dalam kurung kurawal eksponensial pangkat minus sx fungsi x batas 0 sampai tak terhingga ditambah s integral batas 0 sampai tak terhingga eksponensial pangkat minus sx fungsi x dx adalah 0 sama dengan f kali 0 ditambah dengan sfs jika eksponensial pangkat minus sx fungsi x adalah 0 kalau x adalah tak terhingga. Dengan kata lain, Laplace f aksen x sama dengan s kali fs sama dengan f0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fungsi diberikan dalam bentuk transformasi Laplace fungsi itu sendiri. Dan nilai dari fungsi x untuk x sama dengan 0. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi daripada 1 dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya fs dan gs. Masing-masing adalah transformasi Laplace dari fungsi x dan gx. Berarti Laplace fungsi x sama dengan fs, sehingga Laplace f aksen x adalah s fs dikurang f0. Demikian juga dengan Laplace gx sama dengan gs, sehingga Laplace g aksen x sama dengan sgs dikurang g0. Masuk pada contoh 1. Carilah transformasi Laplace dari fungsi x sama dengan sin kx dengan menggunakan Laplace f turunan kedua x dan s kuadrat fs dikurang sf0 dan f aksen 0. Karena fungsi x sama dengan sin kx, f aksen x sama dengan k cos kx, dan f turunan kedua x sama dengan minus k kuadrat sin kx. Selain itu, fungsi 0 sama dengan 0, dan f aksen 0 sama dengan k. Substitusi di dalam Laplace fungsi turunan kedua x dan s kuadrat fs dikurang s fungsi 0 dan f aksen 0, di mana fs sama dengan Laplace fungsi x, akan menghasilkan Laplace minus k kuadrat sin kx sama dengan s kuadrat Laplace sin kx dikurang s kali 0 dikurang k. Dengan kata lain, minus k kuadrat Laplace sin kx sama dengan s kuadrat Laplace sin kx dikurang k. Jadi s kuadrat tambah k kuadrat Laplace sin kx adalah k. Maka persamaannya Laplace sin kx adalah k per s kuadrat tambah k kuadrat. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan berbentuk an f pangkat n x ditambah an kurang 1 f pangkat n kurang 1 x dilanjutkan dengan dijumlahkan a2 turunan kedua fx
tambah A1 f aksen X tambah A0 fx sama dengan Gx, di mana An kurang 1, A2, A1, A0 adalah konstanta-konstanta yang diketahui. Gx adalah pernyataan dalam X yang diketahui. Nilai dari fungsi X dan turunannya diketahui pada X0. Persamaan jenis ini disebut sebagai persamaan diferensial, linear, koefisien konstan, dan non-homogen. Nilai-nilai dari fungsi X dan turunannya pada X sama dengan 0 disebut dengan syarat batas. Metode untuk menyelesaikannya, persamaan orde kedua atau orde yang lebih tinggi, prosedurnya sama dengan menyelesaikan persamaan orde pertama. Contoh, tentukan penyelesaian dari f turunan kedua X ditambah dengan 3f aksen X tambah 2fx sama dengan 4x, di mana f0 sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaiannya, carilah transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan. Laplace fungsi turunan kedua X tambah 3 Laplace f aksen X tambah 2 Laplace fungsi X sama dengan 4 Laplace X, yang menghasilkan dalam kurung kurawal S kuadrat Fs kurang Sf0 dikurang F aksen 0 ditambah dengan 3 dalam kurung kurawal Sfs dikurang F0 ditambah 2Fs sama dengan 4 per S kuadrat. Yang kedua, cari pernyataan Fs sama dengan Laplace fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. Substitusikan nilai F0 dan F aksen 0 yang menghasilkan S kuadrat tambah 3S tambah 2Fs sama dengan 4 per S kuadrat, sehingga Laplace S sama dengan 4 per S kuadrat kali S tambah 1 kali S tambah 2. Selanjutnya, pisahkan Fs ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. 4 per S kuadrat kali S tambah 1 dikali S tambah 2 sama dengan A per S tambah B per S kuadrat tambah C per S tambah 1 ditambah D per S tambah 2. Dengan menjumlahkan semua pecahan parsial di sisi kanan, kemudian menyamakan pembilang sisi kiri dengan pembilang sisi kanan, akan didapat 4 sama dengan AS kali S tambah 1 dikali S tambah 2 ditambah B kali S tambah 1 kali S tambah 2 dan dijumlahkan C kali S kuadrat dikali S tambah 2 ditambah DS kuadrat kali S tambah 1. Jika S sama dengan 0, maka 4 sama dengan 2B sehingga B sama dengan 2. Kemudian S sama dengan minus 1. Jadi 4 sama dengan C dikali dengan minus 1 kuadrat dikali minus 1 tambah 2 sama dengan C. Selanjutnya S sama dengan minus 2. Jadi 4 sama dengan D dikali dengan minus 2 kuadrat dikali minus 2 tambah 1 sama dengan minus 4D, sehingga D sama dengan minus 1. Samakan koefisien-koefisien dari S. 0 sama dengan 2A tambah 3B sama dengan 2A tambah 6, sehingga A sama dengan minus 3. Sehingga didapat Fs sama dengan minus 3 per S tambah 2 per S kuadrat tambah 4 per S tambah 1 dikurangi dengan 1 per S tambah 2. Dan yang terakhir, gunakan tabel-tabel yang ada untuk mencari transformasi Laplace inverse atau L inverse Fs, dan juga tentukanlah penyelesaian Fx dari persamaan diferensialnya. Fungsi X sama dengan minus 3 ditambah 2X ditambah 4 eksponensial pangkat minus X dikurangi eksponensial pangkat minus 2X.